itu cukup tinggi ya, sampai dengan 5%, karena satu tick dari harga di kisaran harga ini adalah 1%. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Alhamdulillah untuk hari ini walaupun IHSG merah, tapi kita tetap dikasih rezeki ya dari IHSG. Nasi, BBYB, Atap, dan banyak lagi ya yang kita ambil hari ini. Dan hari ini ya kita akan mereview beberapa saham. Saya pilih-pilih mana yang mau saya review ya. Jadi memang ini bersifat disclaimer buat kawan-kawan semua. Nah, yang pertama yang mau saya review adalah BBYB. Nah, hari ini kita juga sempat masuk di BBYB ya. Lagi di merah-merah BBYB. Alasannya adalah, nah ini sempat rame ya tadi di BBYB. Pertama adalah BBYB ini mantul dari EMA50. Nah, mantul ya, dia mantul dari EMA50 di chart daily. Lalu dia hari ini membentuk hammer. Nah, jadi menurut saya sih menarik. Ditambah stochastic juga sudah mulai naik ke atas, sudah mulai oversold ya, udah lalu naik. Ditambah volumenya juga hari ini cukup bagus. Jadi menurut saya sih ada potensi untuk BBYB untuk kembali naik ya untuk besok, walaupun BBYB belum kuat di atas MA5. Nah, untuk support di BBYB kita jadikan 2360 ya, pas aja ambil aja di MA50 ya. Jadi selama BBYB masih bertahan di atas MA50 di chart 5 menitan, menurut saya sih dia ada potensi untuk terus lanjut. Dikarenakan BBYB belum kuat di atas MA5, jadi menurut saya sih kawan-kawan harus pantau ketat ya untuk BBYB. Semoga aja bisa kembali naik ke harga 2.500 ke atas. Nah, kita lihat bantuan bot Oke Saham ya untuk BBYB. Dan di bot Oke Saham juga di sini belum terlihat bahwa BBYB mulai ada akumulasi cukup lumayan ya, tapi masih merah-merah, tapi memang bentuk candlenya hammer. Jadi menurut saya sih ya kita pantau ketat deh untuk BBYB ya buat kawan-kawan semua. Nah, setelah BBYB saya akan mereview salah satu pertanyaan dari kawan, yaitu adalah IRA. Nah, IRA ini juga menurut saya sih bisa kita pantau ya IRA, dikarenakan juga harganya juga sudah mulai kembali di atas MA50 ya. Ini sudah mulai mantul loh IRA di MA50, lalu dia mulai mantul naik ke atas ya. Nah, ini jadi menurut saya sih menarik buat kita pantau. Apalagi tadi pagi saya sempat info ya, ada berita terkait IRA, terkait imbos vaksin, yaitu jadi membutuhkan jarum suntik cukup lumayan ya. Jadi menurut saya merupakan sentimen positif buat IRA. Nah, resisten terdekat untuk IRA berapa? Sebenarnya sih resisten terdekat kita ambil aja harga tertinggi di hari ini ya. Kita lihat di sini harga tertingginya ada di harga 2130. Nah, itu adalah resisten pertama untuk IRA. Kalau seandainya jebol 2130, lanjutannya sih menurut saya sih dia bisa ke 2185. Stochasticnya juga masih dalam keadaan bagus dan volume juga mengalami kenaikan di hari ini, dan IRA juga kuat ya di atas MA5. Menurut saya sih bisa kawan-kawan pantau ya untuk IRA untuk besok. Untuk support dekatnya ya kita ambilkan aja di 2020 untuk supportnya di IRA. Ini kan nggak terlalu jauh tuh IRA 2020 sampai 2060. Jadi 2020 itu bisa jadikan support, dan di sini juga kelihatan ya bahwa 2020 ini juga sempat kuat untuk nahan IRA. Nah, kita lihat bantuan bot Oke Saham ya terkait IRA. Nah, ini cukup cantik sih IRA. Kenapa? Ini kita lihat di sini ada akumulasi ya dari IRA. Akumulasinya mulai terlihat tinggi. Jadi menurut saya sih menarik buat kita pantau IRA untuk besok, dan juga harganya juga kuat di atas MA5. Menurut saya sih buat kawan-kawan ya bisa dipantau deh IRA. Semoga aja 2020 bisa kuat ya untuk nahan IRA untuk kembali ke di atas 2100, dan juga siapa tahu tembus untuk ke 2240. Nah, ini adalah target lanjutannya ya untuk IRA. Selanjutnya ini juga salah satu saham di bidang kesehatan ya yang jadi review saya, yaitu adalah DGNS. Nah, DGNS ini hari ini sempat naik ya, naik cukup lumayan. Dia punya rambut, nah tapi sempat kempes kembali ya. Nah, ini apakah menarik buat kita pantau? Pertama adalah DGNS juga masih bertahan di atas MA5. Nah, ini cukup lumayan ya. Kenapa? Karena harganya bertahan. Kedua, ada peningkatan volume dari hari kemarin. Dan selanjutnya adalah stochasticnya juga masih dalam keadaan naik. Jadi menurut saya sih bisa kita pantau ya untuk DGNS. Terkait dari saham-saham kesehatan juga yang hari ini terlihat ada volume, menurut saya sih
DGNS bisa kawan-kawan jadikan pilihan ya untuk watchlist untuk besok. Nah, di sini kalau untuk chart 5 menit kalau kita mau cari supportnya, nah kan kita bisa terlihat ya di situ sudah terlihat jelas kalau kawan-kawan mau lihat support itu adalah di harga 745. Nah, ini hanya 10 poin ya dari DGNS untuk jadi support. Jadi menurut saya sih kawan-kawan yang mau pantau ya besok lihat aja kalau seandainya dia merah dan turun di kisaran 745 ya coba bisa dites masuk di 745 dan jual secukupnya ya. Dengan target dekatnya ya tetap di harga tertinggi hari ini di harga 785. Kalau seandainya dia bisa closing di atas 785, kita cari lagi ya nanti arahannya di harga berapa. Setelah DGNS dari saham kesehatan, saya akan menuju ke saham yang juga sektornya hari ini sudah mulai naik ya, dan juga banyak kawan-kawannya juga sudah arah. Dan hari ini juga menurut saya menarik ya untuk kita pantau besok. Itu saham adalah DSFI. Nah, DSFI ini closingnya tadi lompat ya. Ini saya sempat pantau DSFI di closing. Sebelum closing tadi di harga 97 dan di closing lalu lompat ke harga 100. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena harga 100 adalah harga psikologis ya. Ditambah volume juga mengalami kenaikan dan juga ada stockingnya dalam keadaan bagus. Tapi kita bisa harus wanti-wanti. Kenapa? Karena harganya ini tepat berada di atas MA50. Jadi menurut saya sih kawan-kawan bisa pantau besok untuk DSFI. Kalau seandainya dia berhasil naik di atas MA50 di harga 101, menurut saya sih menarik. Untuk targetnya adalah ke harga tertinggi hari ini di harga 104, itu untuk target dekat. Target lanjutannya ya menurut saya sih bisa lah dia untuk naik di harga 109. Nah, ini untuk target DSFI ya untuk pendeknya. Nah, kalau kawan-kawan mau lihat kira-kira kalau mau nunggu di support DSFI, kita bisa jadikan supportnya di harga 95. Nah, ini bisa kawan-kawan perhatikan ya. Tapi kan dari harga 100 ke 95 itu cukup tinggi ya, sampai dengan 5%, karena satu tick dari harga di kisaran harga ini adalah 1%. Jadi menurut saya sih kawan-kawan bisa jadikan harga MA50 ini di harga 97 itu sebagai support. Kalau kita melihat di sini kan dia sedang sideways cukup lumayan ya di kisaran harga 95, 96, 97. Ya sudah, jadikan 97 itu sebagai support untuk DSFI. Setelah DSFI, kita akan mereview saham. Nah, YLS hari ini hijau. Nah, dan kita lihat MA5-nya ada di harga 350 ya. Dan hari ini closing di atas itu di 352. Mulai ada kekuatan sedikit ya, mulai warna hijau. Walaupun volumenya masih dalam keadaan turun dan closingnya juga masih di bawah. Tapi kita bisa perhatikan bahwa sebenarnya saham ini masih tergolong saham uptrend. Jadi bisa kita perhatikan ya untuk ini. Untuk saham ILS, pola kenaikannya juga cukup lumayan. ILS nih kita bisa perhatikan hari ini dia naik sampai 3,47%, kemarin naik 3,95%, sebelumnya 11,49%, sebelumnya juga dari harga opening di 352 tertingginya ke 368. Jadi menurut saya sih pola kenaikan dari ILS ini menarik ya. Jadi kawan-kawan bisa pantau di harga opening, lalu HK, dan juga jual 2-3% deh untuk ILS. Semoga aja ILS bisa maju ya, untuk melaju untuk naik ke harga tinggi di harga 400-an. Nah, kita lihat bantuan buat Oke Saham. Di sini terlihat belum ada akumulasi cukup lumayan ya ILS. Malah hari ini malah akumulasinya merah tuh di situ. Tapi menurut saya sih ya kita melihat dari pola kenaikannya ya bisa kita perhatikan deh untuk ATM harian di ILS. Mereview dari ILS kita juga tidak luput dari saham kawannya ya, yaitu adalah Toys. Nah, ini juga merupakan biasanya sih kenaikannya juga dekat-dekat ya. Kalau seandainya ILS naik, kadang Toys juga naik. Nah, seperti itu ya. Nah, Toys hari ini juga naik cukup lumayan sampai 14,66%, walaupun di closing sempat dibanting ya ke 236. Tapi menurut saya sih menarik sih buat kita pantau. Toys masih kuat di atas support. Nah, ini kalau kita pantau supportnya ada di harga 230 dan closing di 236. Kita lihat ya, di situ adalah garis yang sempat saya buat di kisaran harga 230. Menurut saya sih kalau seandainya besok merah-merah bisa tes ambil. Nah, apalagi kalau dia bisa ke harga 220-an ya. Untuk kita serok dan juga jual secukupnya. Biasanya sih polanya seperti itu ya, ambil dia merah-merah, lalu dia naik, kita jual dulu. Nah, untuk pola hariannya ya kalau kawan-kawan bisa tahu untuk Toys ya sebenarnya bisa dapat cuan ya dari saham-saham seperti ini.
Nah, kalau kita buatkan garis seperti ini, LUCK punya support di kisaran harga 350. Dan hari ini closingnya di 356. Yang menurut saya sih bisa kita pantau. Karena apa? Karena memang dia sedang berada di dekat-dekat support. Kalau seandainya triangle-nya ini bisa di breakout sama Toys, ya sebenarnya targetnya bisa naik lagi ya untuk Toys. Walaupun stochastiknya sudah menunjukkan oversold, ya kita bisa pantau deh karena LUK ini sedang berada di area support. Ini yang menurut saya ya. Jadi area yang harus kawan-kawan hati-hatikan kalau seandainya dia jebol dari MA50 di harga 343. Nah, kalau seandainya itu jebol, ya mungkin dia bisa longsor ya untuk kembali di bawah 300. Jadi itu hati-hati buat kawan-kawan semua. Kalau seandainya Toys bisa breakout nih dari harga di kisaran harga 400, ya menurut saya sih dia ada kekuatan untuk kembali di harga 500 ya untuk LUK. Jadi tinggal disiplin area aja buat kawan-kawan. Kalau seandainya mau ya selama dia masih bertahan di atas MA50 ya di kisaran harga 343, ya menurut saya sih dia masih akan kuat untuk naik lagi ke harga 400 sampai dengan ke 500. Selanjutnya kita akan membahas saham yang dipertanyakan ya di komen kemarin, yaitu adalah saham Jaya. Saat ini Jaya sedang berada di area sideways. Nah, ini area sideways-nya ada di kisaran harga 190 ya sampai dengan 218. Nah, ini untuk area sideways untuk Jaya. Jadi kira-kira mana nih yang akan dijebol duluan? Dengan melihat stochastiknya juga masih belum bagus, volumenya juga masih tipis-tipis ya, mungkin kita masih wait and see dulu ya untuk Jaya. Bagi kawan-kawan yang tertarik untuk masuk di Jaya atau yang sudah punya harga atas, coba deh diantrikan di kisaran harga 190 sampai dengan 191. Siapa tahu mampir dulu ke situ lalu mantul lagi ya, juga sehingga kawan-kawan bisa average dekat-dekat di harga itu. Karena harga hari ini merah, pasti harganya juga belum kuat ya di atas MA50 ya, tapi di sini sudah terlihat ada support di kisaran harga 195. Yang sudah punya harga atas atau yang belum punya ya mungkin bisa diantrikan dari 191 sampai dengan 195. Semoga aja ada pantulan ya untuk besok. Melihat dari bot Oke Saham kita bisa pantau masih berada di area ya. Ini dia di sini terlihat bahwa supportnya ada di harga 198 ya. Memang pas sekali closing di kisaran harga 198. Kalau seandainya jebol di situ ya dia punya support kuat di 186. Tapi kita jadikan aja deh kalau seandainya besok merah kita jangan masuk. Tapi kalau seandainya dia besok hijau kita bisa cicil ya. Kenapa? Karena Jaya berada di area support. Melihat juga Jaya juga belum ada akumulasi ya di sini masih merah-merah ya, menurut saya sih masih wait and see ya untuk Jaya. Nah, selanjutnya saya akan mereview saham yang hari ini ARA, yaitu adalah SDMU. Dan hari ini juga saya sempat masuk ya di SDMU, semoga aja besok lanjut ya untuk lari. Nah, ini adalah target saya terdekat adalah 92. Kenapa? Karena di situ ada resisten dekat ya untuk 92. Kalau seandainya jebol 92, target lanjutannya adalah ke 98. Melihat stochastik dalam keadaan bagus, volume bagus ya, menurut saya sih akumulasi juga cukup bagus ya untuk SDMU. Menurut saya sih besok pagi bisa kita pantau ketat untuk taking profit ya, semoga aja bisa lanjut ke harga 100. Tapi target saya itu adalah ke 98. Jadi kalau seandainya nanti bisa naik di atas 100 yaitu adalah bonus. Nah, itu aja beberapa review dari Oke Saham, dan saya ingatkan kembali bahwa itu adalah disclaimer ya. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin belajar saham dan juga bergabung di keluarga Oke Saham, bisa tanya admin ya di 0896 123 31428. Minggu ini kita akan ada kelas Zoom ya di hari Minggu. Semoga aja kawan-kawan yang sudah tergabung di keluarga Oke Saham bisa ikut ya. Saya tunggu daftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.